Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Indonesia, channel pendidikan. Kali ini kami akan membahas tentang soal-soal tryout guru ASN P3K dalam bidang pedagogik. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel sebelah kiri adalah tumbuhan, sebelah kanan adalah cara adaptasinya. Tumbuhannya adalah 1. Kaktus, 2. Eceng gondok, 3. Keladi, 4. Teratai. Adaptasinya adalah A. Daun lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. B. Daun mengalami modifikasi menjadi duri. C. Akar serabut yang lebat untuk membantu mengapung di air. D. Batang berongga agar dapat mengapung di air. Pasangan tumbuhan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tepat adalah 10 detik dari sekarang. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B. 3 ke C. Keladi, adaptasinya adalah memiliki akar serabut yang lebat untuk membantu mengapung di air. Salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa A. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. B. Pemvalidasian hasil temuan, validating. C. Pengumpulan data, data collection. D. Pengolahan data, data processing. Atau E. Pembuktian hasil temuan atau verification. 10 detik dari sekarang. Tepat sekali. Jawabannya adalah E. Pembuktian hasil temuan atau verification. Nah, alasannya kenapa? Di sini yang menjadi kata kunci dari soal tersebut adalah kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Jadi untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis harus ada pembuktian hasil temuan atau verification. Nah, kalau yang A, pernyataan atau identifikasi masalah adalah guru memberikan kesempatan ke siswa untuk menyampaikan atau mengidentifikasi masalah apa yang relevan dengan bahan pelajaran yang dipelajari. Kemudian dari masalah-masalah tersebut diambil satu, dirumuskanlah menjadi hipotesis. Sedangkan pengumpulan data atau data collection adalah siswa mengumpulkan informasi untuk membuktikan hipotesis. Jadi baru sampai mengumpulkan informasi saja. Pengolahan data atau data processing adalah siswa mengolah data dan informasi yang telah ditemukan. Sebagai guru kelas 5 SD, Pak Aris memberikan pembelajaran menyanyi atau musik dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan Pak Arif tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama dalam bidang A. Kultural, B. Status sosial, C. Etnik, D. Gender, E. Minat. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Kultural. Karena arti kultural sendiri adalah kebudayaan peserta didik itu sendiri. Contohnya adalah kesenian seperti lagu daerah, kemudian adat istiadat, norma, dan kepercayaan. Kemudian status sosial artinya adalah berkaitan dengan status sosial ekonomi peserta didik, seperti ada yang keluarga mampu, ada yang keluarga tidak mampu. Sedangkan minat berkaitan dengan rasa suka atau siswa merasa tertarik pada suatu hal atau aktivitas.
Sedangkan etnik berkaitan dengan suku bangsa, seperti suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Karena di sini soalnya meminta untuk berkaitan dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah, maka lebih tepat adalah kultural, berkaitan dengan kesenian. Contohnya adalah seperti lagu daerah. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Discovery learning, B. Management strategic solution, C. Problem solving, D. Transfer knowledge, E. Critical and creative thinking. 10 detik dari sekarang. Tepat sekali. Jawabannya adalah E. Critical and creative thinking. Di sini kata kuncinya adalah berpikir kritis. Nah, di sini artinya berpikir kritis menunjukkan kepada critical thinking. Kemudian yang menjadi kata kuncinya adalah proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan. Nah, ini lebih kepada creative thinking. Sedangkan transfer knowledge artinya keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian arti dari problem solving adalah keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Iconic, B. Intuitif, C. Enaktif, D. Konflik, E. Simbolik. Tepat sekali. Jawabannya adalah iconic. Kata kuncinya di sini adalah memahami objek melalui gambar. Jadi gambar-gambar atau memvisualisasikan melalui verbal lebih kepada iconic. Sedangkan enaktif adalah peserta didik melakukan aktivitas guna memahami lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan secara motorik. Contohnya dengan sentuhan atau memegang. Kemudian simbolik artinya peserta didik telah mampu menyampaikan ide atau gagasan, pastinya dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dalam berbahasa dan logika. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan A. Mengintegrasikan diri, B. Berkomunikasi, C. Mengemukakan pendapat, D. Memecahkan masalah, E. Berinteraksi. Tepat sekali. Istilah kognitif artinya adalah D. Memecahkan masalah. Ketika Pak Anton akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan sosialnya, B. Perkembangan motoriknya, C. Kemampuan awal, D. Motivasi belajarnya, E. Perkembangan emosinya. Tepat sekali. Jawabannya adalah C. Untuk mengetahui kemampuan awalnya.
Sehingga pretest itu berarti tes yang diselenggarakan sebelum mempelajari materi pembelajaran. Contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis perakiraan cuaca di negara-negara dari 5 benua. B. Melihat video di internet tentang perakiraan cuaca selama sebulan. C. Mencatat hasil pengamatan cuaca setiap hari dan menganalisisnya. D. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. E. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim di berbagai daerah. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah D. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Jadi di sini pilihlah kata kerja operasional yang memiliki tingkat C lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini menganalisis. Menganalisis termasuk C4. Kemudian melihat video atau kita membandingkan dulu. Di sini membandingkan termasuk C5. Membandingkan termasuk C5 atau mengevaluasi. Kemudian membaca. Membaca di sini adalah C1 atau mengingat. Lalu yang terakhir adalah mencatat. Ini C1 atau mengingat, dan kemudian ada melihat. Ini termasuk C2 atau memahami. Di antara kata kerja operasional berikut yang lebih tinggi adalah membandingkan. Karena termasuk C5 atau mengevaluasi. Sehingga jawabannya adalah D. Informasi yang dapat diketahui guru setelah melaksanakan identifikasi bekal ajar awal peserta didik adalah A. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik sebelumnya. B. Kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. C. Tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik. D. Minat dan bakat para peserta didik yang berbeda. E. Kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik. Ya, tepat sekali. Jelas jawabannya adalah B. Kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Jadi di sini kata kuncinya adalah melaksanakan identifikasi bekal ajar awal. Jadi guru bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Individu belum melakukan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moralnya dikendalikan oleh faktor eksternal berupa hukuman dan hadiah. Menurut teori perkembangan moral dari Kohlberg, penalaran moral individu tersebut berada pada tingkat A. Pasca operasional, B. Pra-operasional, C. Konvensional, D. Pasca konvensional, E. Pra-konvensional. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah E. Pra-konvensional. Menurut teori perkembangan moral dari Kohlberg ini, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah prakonvensional. Kemudian yang kedua adalah konvensional. Jadi ini pertama, konvensional kedua. Yang terakhir adalah pasca konvensional. Arti masing-masing adalah, kalau yang pertama dulu nih, prakonvensional, kata kuncinya adalah moralitas ini dikendalikan oleh faktor eksternal. Contohnya adalah berupa hukuman dan hadiah. Sedangkan konvensional, tahapan keduanya adalah menilai moralitas itu dengan membandingkan atau mempertimbangkan harapan di masyarakat atau pandangan di masyarakat. Sedangkan pasca konvensional lebih kepada hidup itu dipandang sebagai tanggung jawab pribadi
atas dasar prinsip-prinsip yang telah dianut. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Belajar teknis. 2. Belajar praktis. 3. Belajar aktif. 4. Belajar emansipatoris. 5. Belajar konsep. 6. Belajar keseimbangan. 7. Belajar terpadu. Yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ditunjukkan dengan nomor A. 1456, B. 1345, C. 1235, D. 1234, E. 2345. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. 1456, yaitu belajar teknis, belajar praktis, belajar konsep, dan belajar keseimbangan. Jadi tipe belajar Habermas ini kecuali yang nomor 3, belajar aktif tidak termasuk. Jadi lebih gampangnya yang ada nomor 3, kita coret saja. Nah, apa pengertian masing-masing? Belajar teknis ini artinya peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekitar. Jadi kata kuncinya adalah interaksi dengan alam sekitar. Kemudian belajar praktis artinya adalah peserta didik belajar interaksi dengan lingkungan sosial atau orang di sekitarnya. Lalu, belajar emansipatoris adalah siswa mencapai pemahaman tentang transformasi kultural atau kebudayaan. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Kepercayaan dan daya tarik. B. Daya tarik intelektual. C. Kepercayaan dan latar belakang budaya. D. Daya tarik dan kecerdasan. E. Emosi dan intelektual. Ya, jelas sekali jawabannya adalah A. Kepercayaan dan daya tarik. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Creative thinking, B. Critical thinking, C. Transfer knowledge, D. Problem solving. Ya, tepat sekali. Di sini kata kuncinya adalah bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah D, problem solving. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. 2. Keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. 3. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Effective communication. B. Inventive thinking. C. High productivity. D. Digital age literacy. Ya, jelas sekali jawabannya adalah B. Inventive thinking. Sebenarnya kata kuncinya adalah mudah beradaptasi. Artinya, mempelajari hal yang baru. Nah, kemudian kalau yang A, effective communication, lebih kepada komunikasi yang interaktif. Bisa juga keterampilan, kolaborasi, interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial. Sedangkan high productivity adalah kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil, penggunaan alat dunia nyata, produk yang relevan dan berkualitas. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar
Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan jaring-jaring makanan, B. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem, C. Menyebutkan pengertian ekosistem, D. Mengeneralisasi hubungan antara komponen ekosistem. Ya, jelas. Jawabannya adalah indikator kuncinya adalah B. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Kenapa? Arti dari indikator kunci sendiri adalah suatu indikator yang memuat kompetensi minimal sama dengan KD tersebut. Jadi, pada indikator kunci tidak boleh kata kerja operasionalnya di bawah KD tersebut. Jadi, karena di sini KD-nya adalah menganalisis sendiri itu termasuk ranah KKO C4, analisis. Nah, sedangkan menjelaskan, ini termasuk kata kerja operasional C2, pemahaman. Kemudian menelaah, di sini adalah C4, analisis. Jadi, pada indikator kunci, minimal KKO-nya ini memiliki ranah yang sama dengan KD. Jadi, sama-sama di sini adalah C4. Kemudian kalau menyebutkan ini C1, masih pengetahuan. Mengeneralisasi ini adalah C5. Jadi kalau yang dia di atas KD-nya, ini maksudnya masuknya ke indikator pengayaan. Jadi pada indikator pengayaan, kata kerja operasionalnya lebih tinggi dibanding KD tersebut. Maka jawabannya adalah B, menelaah hubungan antar komponen karena sama-sama memiliki KKO C4. Intinya, pada indikator kunci tidak boleh kata kerja operasionalnya di bawah KD. Maka di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. A. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. B. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. C. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. Ya, jelas di sini jawabannya adalah A. Membandingkan peran ekonomi. Nah, kenapa? Jadi indikator sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah indikator kunci, kemudian yang kedua adalah indikator pendukung, kemudian yang ketiga adalah indikator pengayaan. Jadi indikator pengayaan sendiri harus memiliki kata kerja operasional yang lebih tinggi dibanding kata kerja operasional pada KD tersebut. Nah, di sini KD-nya memiliki kata kerja operasional menganalisis. Menganalisis masuk ke ranah C4. Karena pertanyaannya indikator pengayaan harus memiliki kata kerja lebih tinggi dari C4, maka kita pilih yang A. Karena membandingkan ini termasuk C5. Nah, kemudian mengklasifikasi masuk ke dalam C3, merasionalisasikan masuk ke C4, menjelaskan itu C2. Jadi pada indikator pengayaan, pilihlah yang memiliki kata kerja operasional yang lebih tinggi dibanding kata kerja operasional pada KD tersebut. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar.
C. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ya, jelas. Jawabannya adalah D. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, arti dari indikator kunci sendiri adalah suatu indikator yang minimal harus memenuhi kompetensi dasar. Jadi, kata kerja operasionalnya ini minimal sama dengan kata kerja operasional pada KD tersebut. Jadi, tidak boleh di bawah kata kerja operasional KD tersebut. Nah, di sini menghubungkan termasuk C4. Nah, sedangkan mengklasifikasi ini C3 karena dia di bawah C4, jadi jawabannya bukan A. Kemudian menguji ini masuknya lebih tinggi, C5. Jadi kalau menguji ini lebih tepatnya adalah indikator pengayaan. Jadi indikator pengayaan itu artinya kompetensi yang diharapkan lebih tinggi dibanding kompetensi yang ada di kompetensi dasarnya. Kemudian menjelaskan ini masuknya ke C2 karena dia lebih di bawah dari C4, jadi jawabannya juga bukan C. Nah, jadi jawabannya adalah menganalisis karena sama-sama kata kerja operasional dalam ranah C4. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. B. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Atau D. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Jelas sekali. Menganalisis artinya adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian itu terhubung antar bagian. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. B. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Memberi penjelasan pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu siswa mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. 10 detik dari sekarang. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jadi di sini kata kuncinya adalah teori behavioristik adalah teori yang mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai adanya stimulus dan respon. Jadi di sini kata kuncinya adalah memberikan stimulus. Stimulus dan respon merupakan penerapan teori behavioristik. Sedangkan yang A memberi penjelasan pengetahuan baru itu adalah teori kognitif.
Kemudian yang B, menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan mengekspresikan gagasannya, itu teori belajar konstruktivistik. Kemudian yang C juga sama, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Kemudian yang E, membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru adalah teori kognitif. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitivistik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Behavioristik. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah D. Konstruktivistik. Sedangkan sibernetik sendiri artinya adalah teori belajar sibernetik ini memang teori belajar yang baru ya. Jadi teori belajar yang berbasis informasi dan teknologi. Sistem informasi atau cara penyampaian materi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Sedangkan kognitivistik adalah belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman atau perkembangan kognitifnya, serta perkembangan berpikir, dan guru harus menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif siswa tersebut. Humanistik artinya adalah belajar merupakan proses memanusiakan manusia. Jadi siswa diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri, adanya kebebasan individu, dan adanya motivasi internal dan eksternal agar pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian behavioristik artinya adalah belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi kata kuncinya adalah adanya stimulus dan respon. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Konstruktivistik, D. Kognitivistik, E. Sibernetik. Tepat sekali. Jawabannya adalah humanistik. Untuk behavioristik artinya adalah belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon. Sedangkan konstruktivistik adalah siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa bebas mengumpulkan data, membuat hipotesis atau dugaan. Kemudian siswa bisa mencoba atau trial and error, mencari pola, menyusun rumus, serta membuktikan hipotesis itu sendiri. Sedangkan kognitivistik adalah proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Jadi dalam teori kognitivistik ini lebih menekankan pada bermaknanya dalam belajar. Sibernetik, teori belajar yang baru, yaitu yang berbasis informasi dan teknologi, di mana sistem informasi atau cara menyampaikan materi itu yang akan diproses oleh siswa. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Rekonstruktivistik, D. Humanistik, E. Kognitivistik.
Ya, jelas sekali jawabannya adalah A, behavioristik. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah teori belajar behavioristik mengutamakan perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Kemudian konstruktivistik artinya siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri, serta memberi makna bisa melalui pengalaman nyata. Kemudian siswa juga bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis. Siswa dapat mencoba, kemudian bisa mencari pola, menyusun rumus, dan membuktikan hipotesis tersebut. Sedangkan humanistik, kata kuncinya adalah belajar itu tujuannya membentuk manusia yang ideal. Artinya manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Sedangkan kognitivistik adalah proses belajar ini melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungannya, dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Jadi teori belajar ini menekankan pada pemaknaan dalam belajar. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naive egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruknya berdasarkan A. Kontrak atau imbal jasa, B. Hati nurani, C. Persetujuan orang lain, D. Akibat perbuatan, E. Ketertiban sosial. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Kontrak atau imbal jasa. Apa arti naively egoistic orientation? Artinya adalah anak berpikir bahwa perbuatan benar itu perbuatan yang memuaskan keinginannya sendiri, atau perbuatan yang mendatangkan keuntungan atau tidak. Pada suatu proses pembelajaran di TK, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce membuat kalung, B. Mewarnai pola, C. Menjiplak huruf, D. Menendang bola, E. Memasang puzzle. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah D. Menendang bola. Karena soalnya adalah yang ditanyakan adalah aspek motorik kasarnya. Jadi aspek motorik itu ada dua, motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus sendiri artinya perkembangan gerak meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan seperti menggambar, menulis, menyusun puzzle, memasukkan balok sesuai bentuknya. Maka yang A, meronce membuat kalung termasuk motorik halus, B. Mewarnai pola juga termasuk motorik halus, C. Menjiplak huruf juga sama, dan E. Memasang puzzle juga termasuk motorik halus karena yang digunakan adalah koordinasi tangan serta mata. Sedangkan motorik kasar sendiri artinya perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar seluruh anggota tubuh. Contohnya seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Dalam hal ini menendang bola diperlukan koordinasi antar seluruh anggota tubuh. Manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Perhatikan data penjualan beras selama 5 hari di samping. Jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kuintal, maka banyaknya beras yang terjual di hari Rabu adalah A. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Kamis. B. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. C. Disajikan diagram penjualan sembako, siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual selama 5 hari. D. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. Ya, tepat sekali. Indikator yang sesuai dengan soal tersebut adalah yang B.
Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. Kenapa yang A salah? Memang sudah tepat di sini tentang penjualan beras, tetapi yang soalnya minta adalah penjualan beras di hari Rabu. Nah, sedangkan yang A ini menyatakan penjualan beras di hari Kamis. Sedangkan yang C ini adalah diagram tentang penjualan beras, bukan diagram penjualan sembako. Yang D, yang ditanyakan hanya banyaknya beras yang terjual di hari Rabu. Sedangkan yang D, siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi, tidak sesuai dengan soal yang dimaksud. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi A, posisi B, posisi A, C, posisi C, D, posisi D. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B, posisi A, karena menyebutkan ini masuk ke dalam ranah C1 atau mengingat. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, empathy, audible, clarity, and humble. B. Respect, empathy, audible, seriousness, and preparedness. C. Respect, sympathy, audible, clarity, and humble. D. Respect, empathy, audible, clarity, and preparedness. Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah A. Respect, rasa menghormati, rasa saling hormat menghormati, empathy, empati, kemudian audible, aspek mendengarkan, clarity, aspek kejelasan, dan humble. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. B. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. C. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. D. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. Ya, jelas jawabannya adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan antara guru dan siswa dalam bentuk A. Gangguan fisik, B. Gangguan semantik, C. Gangguan kepentingan, D. Gangguan mekanik. Ya, jelas jawabannya adalah C. Gangguan kepentingan. Kalau gangguan fisik artinya gangguan yang berkaitan dengan situasi, tempat, suasana pada saat komunikasi berlangsung. Contohnya adalah suasana ribut dan keadaan cuaca yang mengganggu. Sedangkan gangguan semantik adalah gangguan yang berkaitan dengan arti dari suatu kata. Jadi arti suatu kata bisa berbeda-beda antar setiap orang. Kemudian gangguan mekanik, gangguan yang terjadi pada alat atau media yang digunakan dalam komunikasi. Pada pendekatan pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat dan diukur atau dinilai pada kegiatan di bawah ini, kecuali A. Mencoba atau bereksperimen, B. Mendiskusikan suatu masalah,
C. Mengumpulkan data. D. Mempresentasikan hasil diskusi. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Mencoba atau bereksperimen.